Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Norasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009156. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan aplikasi pengolah data dan praktek input data lanjutan di SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengelola data SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Pengembangan SPSS. SPSS dirilis pertama kali pada tahun 1998. Kemudian sejak tahun 2009, SPSS telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Selanjutnya, perangkat lunak ini disebut IBM SPSS Statistics. Software ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. SPSS tersedia untuk platform sistem operasi Microsoft, Windows, Linux, dan Mac OS. SPSS juga dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Microsoft Net dan Python untuk penggunaan lebih lanjut. Penggunaan SPSS. SPSS digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Berikut ini beberapa contoh penggunaan SPSS. 1. Melakukan riset pemasaran atau market research. 2. Analisis data, survei atau kuesioner. 3. Populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa. 4. Populer digunakan oleh keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS. 5. Data mining. Keenam, membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. 7. Penelitian kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, mendokumentasikan data. Yang ke-9, representasi data statistik. Yang ke-10, memprediksi suatu kejadian time series. Nah, selanjutnya fitur dasar SPSS. Berikut fitur dasar yang disediakan perangkat lunak SPSS. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian data, sehingga dapat diperoleh suatu informasi dari data tersebut. Beberapa contoh statistika deskriptif yang sering digunakan seperti rataan hitung atau mean, nilai tengah atau median, nilai yang sering muncul atau modus, standar deviasi, ragam, dan lain-lain. Yang kedua, statistika bivariat. Statistika bivariat adalah analisis yang dilakukan secara simultan untuk melakukan pengujian antar dua variabel. Beberapa contoh statistika bivariat adalah uji T, ANOVA, uji non-parametrik, teorema Bayes, dan lain-lain. Yang ketiga, regresi linear. Regresi linear adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur hubungan suatu linear variabel independen dengan variabel independen. Yang keempat, identifikasi kelompok. Beberapa metode untuk mengidentifikasi kelompok yaitu analisis faktor, analisis cluster atau two-step, key-means, hierarchical, dan diskriminan. Yang kelima, analisis spasial. Analisis spasial adalah metode-metode yang digunakan dalam pengelolaan data geographic information system atau GIS. Yang keenam, R-extension. R-extension SPSS adalah aplikasi berupa plugin yang dapat dipasang atau diinstal untuk melakukan implementasi algoritma yang dimasukkan pengguna dengan bahasa pemrograman R. Nah, selanjutnya yaitu praktek
Praktek penginputan data ke SPSS. Langkah pertama ialah mempersiapkan data yang akan diinput ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya telah mempersiapkan data yang akan diinput di aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi PDSS. Nah, kemudian kita mengklik variable view yang berada di pojok kiri bawah. Nah, pada kolom name, kita akan mengubahnya ke nilai atau kita akan mengetik nilai. Selanjutnya, pada kolom desimal, kita akan mengubah ke angka 0. Dan pada label, kita akan mengetik nilai IPA. Nah, setelah itu kita ke kolom measures dan mengubahnya ke scale. Nah, setelah itu kita klik data view. Pada kolom nilai, kita akan mengcopy data yang telah kita siapkan di Microsoft Excel, yaitu nilai IPA tadi. Kita akan mengcopinya ke kolom nilai tadi di data view. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data ini ke analisis deskriptif dengan mengklik menu analyze, kemudian deskriptif statistik, dan kemudian ke descriptives. Di sini kita akan memindahkan nilai IPA ke variables. Kemudian kita akan mengklik option. Nah, di sini kita bisa memilih yang mana kita ingin tampilkan pada hasil analisis data deskriptif kita sebentar. Nah, di sini kita akan memilih apa yang saya checklist. Nah, kemudian klik continue dan OK. Nah, setelah itu kita akan tunggu dan telah tertampil deskriptif statistik seperti range-nya 19, minimumnya 70, maksimumnya 89, mediannya 79,27 dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan saya mengenai penginputan data ke SPSS ditambahkan dengan analisis deskriptif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.